Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Mbak Nia yakin semua kabarnya baik, semuanya sehat, semuanya bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Nah, senang sekali ya kita hari ini bisa sekolah minggu lagi bersama-sama. Dan untuk pelajaran hari ini kita mau awali dengan satu pujian, satu nyanyian. Mbak Nia mau nyanyi, adik-adik juga ikut nyanyi. Karena Mbak Nia yakin pasti kalian tahu lagunya. Ya, lagunya seperti ini. Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus lalu dan berseru, Zakeus, turunlah. Aku hendak singgah di rumahmu. Nah, pasti bisa menebak ya hari ini kita mau belajar tentang apa. Betul, hari ini kita mau belajar tentang Zakeus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sama-sama. Mbak Nia yang akan pimpin dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama, walaupun masih di rumah kami masing-masing, tapi kami bisa mengikuti sekolah minggu. Dan di pagi ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Kau menyertai supaya setiap yang kami pelajari hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan kami. Biarlah kami bisa semakin taat dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, jadi hari ini pelajarannya tentang Zakeus. Sekarang disiapkan Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca. Mbak Nia akan bantu bacakan ya. Perikopnya judulnya Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi ceritanya adalah tentang Zakeus. Tadi siapa Zakeus? Di ayat yang ke-1 dituliskan masuk ke kota Yeriko. Ada ayat kedua, ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Nah, jadi Zakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu kayak orang yang menerima pembayaran pajak gitu. Nah, dia tinggal di Yeriko. Tapi Zakeus itu orangnya dia mengambil lebih dari yang seharusnya. Misalnya seharusnya orang-orang hanya membayar 5.000, tapi dia ambil 7.000, 8.000 atau 10.000. Jadi kan itu seperti korupsi gitu ya. Dia mengambil apa yang bukan haknya. Jadi orang-orang itu nggak suka sama
Zakeus. Apalagi Zakeus ini kan pemungut cukai, dia bekerja sama orang Roma, padahal orang Roma ini yang menjajah Yahudi gitu. Nah, Zakeus ini dibenci sama orang-orang. Suatu hari Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Lalu Zakeus mau lihat, kok orang-orang kok pada heboh ngeliatin Tuhan Yesus tuh kenapa? Tuhan Yesus tuh orang seperti apa? Tapi karena Zakeus pendek, jadi dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Makanya tadi dia memanjat pohon. Pohon apa, ingat nggak? Pohon ara. Di sana dia memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu ada Zakeus di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus bilang, Zakeus, sini, turun. Karena aku mau menumpang di rumahmu. Kira-kira nih, kalau misalnya lah kita anggap sederhana, di sekolah, ketika gurunya adik-adik memberi jajanan ke temannya adik-adik, tapi temannya itu anaknya nakal, pasti kalian jengkel ya. Padahal temanku ini tuh nakal, sukanya usil, kok malah dikasih jajanan sama guruku, pasti rasanya jengkel gitu. Nah, sama seperti orang-orang yang ada di Yeriko waktu itu. Padahal Zakeus tuh jahat, dia sukanya ngambilin uang lebih dari seharusnya. Kok malah Tuhan mau numpang di rumahnya orang itu? Kira-kira kenapa? Hayo, jawabannya ada di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang-orang yang belum taat sama Tuhan, itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, tapi Tuhan menyelamatkan kita semua. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke rumah Zakeus, kira-kira Zakeus masih tetap jahat, masih tetap curang, atau jadi orang yang baik? Ayo, baik atau enggak? Kita lihat di ayat 8 ya. Mbak Nia bacakan di ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di sini setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya Zakeus, terjadi pertobatan. Zakeus yang dulunya ngambili uangnya orang lain, sekarang dia mau memberi setengah dari hartanya loh. Baik enggak itu? Apa enggak bangkrut ya kalau kayak gitu ya? Uangnya sudah dikumpulkan, dia ambil setengah, diberikan begitu aja ke orang miskin. Dan kalau dia memeras orang lain, dia kembalikan 4 kali lipat. Habis itu uangnya. Tapi ada kedamaian di dalam hatinya, karena Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam hatinya. Zakeus diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya menjadi baru. Dia meninggalkan hidupnya yang lama, yang curang itu, dan hidup baru menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, pelajarannya 1, Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang, termasuk Mbak Nia, termasuk adik-adik semua, itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita mau nggak menerima keselamatan itu? Atau kita mau sia-siakan aja pengorbanan Tuhan Yesus? Kita mau sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Mau yang mana? Disia-siakan atau mau diterima? Kalau Mbak Nia sih pasti milih untuk menerima keselamatan itu. Dan Mbak Nia yakin pasti adik-adik juga mau menerima keselamatan. Nah, tugasnya di sini Mbak Nia nanti punya gambar. Adik-adik gambar. Terus nanti kan di atas itu ada balon untuk ngomong. Itu isinya doanya adik-adik. Nanti Mbak Nia tulis juga. Adik-adik tinggal contoh aja kalau adik-adik mau menerima keselamatan dan
menerima Tuhan untuk masuk ke dalam hati adik-adik semuanya. Itu pelajaran kita hari ini. Ayat hafalannya adalah Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tugasnya. Bisa dihafalkan di rumah. Jangan lupa juga untuk memberi persembahan ya. Nah, untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mbak Nia yang akan pimpin dalam doa. Nanti jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, tugasnya dikerjakan, persembahannya juga dikumpulkan, lalu bacaan tiap harinya juga dibaca. Oke, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami bisa seperti Zakeus yang mau menerima keselamatan dari Engkau. Kami bisa meninggalkan hal-hal buruk yang kami biasa lakukan dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan, dan kami bisa menerima Engkau untuk masuk ke dalam hati kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu dan akan mulai aktivitas kami lagi. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, dan juga Engkau akan bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.